Terus biasanya Bapak Ibu sekalian, di dalam ajaran agama Hindu, bayi itu diberi benang pawitra. Benang pawitra ini benang yang berwarna merah, putih dan hitam. Wonten mriki nggih dipun paring ngoten niku. Astagfirullahaladzim. Akeh wong Hindune ancene kene tibake. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Benang pawitra ini tujuannya untuk penangkal dewa Asura. Dan biasanya benang pawitra ini ditaruh atau diikat pinggang. Pinggangnya itu dikasih benang ini. Di lengannya ya juga diberi benang pawitra untuk penangkal dewa Asura. Sebagai tolak balak gitu Pak, artinya seperti itu. Dan dewa Asura ini di dalam ajaran agama Hindu disebut dewa Asura. Di kalangan kaum muslimin tidak disebut dewa Asura Bapak Ibu sekalian. Sudah diganti namanya, bukan dewa Asura tapi diganti Bathara. Jenengan kenal Bathara kala enten pundi lho Pak? Kok nggih kenal Bathara kala ya jenengan? Wonten pundi jenengan kenal? Wonten Jogja ta? Wonten hadis ingkang sahih Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man alaqa tamimatan faqad asyrak." Yang artinya barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Jadi sing dipun maksud tamimah yang dilarang oleh Rasul kita yaitu benang pawitra. Karena apa? Suatu gelang yang bisa menolak bala, suatu gelang yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, itu namanya tamimah. Dan tamimah itu asalnya berasal dari agama Hindu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam acara ritual agama Hindu biasanya setelah usia 1,5 tahun ada upacara atonan. Biasanya bayinya itu dimasukkan ke dalam kurungan. Ini kalau di Jawa sudah jarang ada ya, dimasukkan ke dalam kurungan. Ini kurungan yang ada di dalam ritual itu. Dan di dalamnya juga dikasih beberapa buku-buku Bapak Ibu sekalian. Ada buku, ada pensil, ada tempat berhias, ada HP, ada kalkulator. Dengan harapan kalau anaknya nanti sudah dewasa, dia juga pinter, dia juga bisa berhias. Dan jangan lupa supaya nanti kalau dia sudah gede cepat laku. Itu harapan dari dia dimasukkan ke dalam kurungan ini. Dan acara di dalam ritual itu juga ada ritual naik 7 tangga. Tangganya terbuat dari tebu ireng. Biasanya ini Bapak Ibu sekalian, naik tebu ireng. Dan di kalangan masyarakat kita tidak memakai tebu ireng, tapi sudah diganti dengan 7 apem. Jumlahnya tetap 7, tapi terbuat dari apem. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Bapak Ibu sekalian saya sudah membuktikan bahwa telonan, tingkepan, sepasaran kalau tengah tahunan itu ajaran agama Hindu. Kalau nanti Bapak Ibu punya anak lagi, anak Bapak Ibu mau diteloni, ditingkepi atau mau dikapak, apakan Bapak Ibu? Akekoi. Jadi telonan tingkepan itu miliknya agama Hindu, akekah itu miliknya umat Islam. Akekah itu adalah ajaran agama Islam. Kalau putra panjenengan lahir laki-laki, diakekoi disembelih kambing berapa Bapak-bapak? 2. Kalau perempuan 1. Nah, di hari keberapa Bapak Ibu menyembelih kambingnya? Hari yang ke-7. Itu yang paling sahih. Nah, sementara saat ini kaum muslimin anaknya itu tidak diakekoi, malah justru diselapani, teloni, ditingkepi. Ini keliru, itu kelirunya seperti itu. Jawabannya apa? Loh, kalau saya nanti nyembelih kambing, saya tidak mampu membelikan kambing,
Kalau jenengan itu bijaksana, mulai dikandung itu jenengan sudah nabung untuk acara selapa tingkepak telonan, tingkepan piton-piton itu buat acara akikah itu turah, Pak. Bener masih turah itu. Seperti itu. Terus ketika kita ini mempunyai anak, terus ari-ari itu cara orang Hindu seperti itu, jadi ditanam di kanan kiri pintu. Lek ne putra putri panjenengan lahir, ari-ari ini pun dipun tanam wonten pundi? Wonten kebun pareng, wonten belakang rumah pareng, dengan catatan Anda menanamnya harus dalam. Tujuannya apa? Biar tidak dibongkar oleh binatang buas. Tujuannya seperti itu. Jadi Islam menganggap bahwa ari-ari itu adalah kotoran. Sewaktu masih ada di dalam perut, memang ada hubungan dengan si jabang bayi, tapi kalau sudah lahir itu tidak lebih dari sebuah kotoran. Lho Mbah Dukun niku bejo ya, Pak. Jare yoga kula niku ditebak ngeten. Lek yoga sampean niku untune gak tokol-tokol niku napa jenengan mendem ari-ari kejeron. Iku Mbah Dukun malah ngomong ngono ya. Lu gak terima gejeron, Pak, jeru banget anjane nandur gitu loh. Ana meneh. Bu, Pak, kula niki nggumun kalih putra-putri panjenengan. Tenapa lho? Ndamel pakaian napa mawon lho kok pantes. Abang pantes, biru pantes, kuning pantes. Napa dhek niku kalungan usus ta? Anten mriki nggih percaya ngoten niku? Lho lek kulite putra panjenengan utawi putri panjenengan ireng, jenengan dameli merah, yo gak pantes, Pak. Ngoten. Jadi pemakai pakaian yang bagus dan cocok itu karena apa netralnya apa dengan kulitnya, bukan hubungan kalungan usus niku wau. Justru lek putra putri panjenengan kul anten badhe medal kalungan usus, ini anak yang paling berbahaya masalah kelahirannya niku. Lek gak ditulung kalian bedan, iso gurune ketekek niku mengke. Ngono lho, Mbah Dukun aja ngowang-ngowahi ngono lho, omong gleme dhewe. Pak jewer kupingmu sampean mangga. Pun kita ganti setelah lahir, anaknya gede, dewasa, akhirnya di saat dia dewasa ada aturan-aturan di dalam ajaran agama Hindu. Saya perkenalkan Bapak Ibu sekalian, di sebelah kanan mungkin yang di slide Anda lihat ya, kiri atau kanan itu ada gambar Tuhannya orang Hindu, yaitu Sang Hyang Widi. Yang sampingnya ada Wahyu Weda yang lagi turun. Di bawah ada gambarnya Dewa Brahma dengan Dewi Saraswati yang lagi mesra-mesraan, lagi pacaran. Tadi akhwat kali ikhwan, lek durung ana akad nikah nggih. Belum ada ikatan ke pacaran rangkul-rangkulan ngoten niku. Lek sepedaan kali sekolah nyabuk ngoten niku lho. Itu sebenarnya digoda sama Dewa Brahma sama Dewi Saraswati ngoten niku. Jadi Tuhan disebut Tuhan kalau dia itu di alam nirwana, kalau dia turun di dalam dunia tidak disebut Tuhan tapi disebut dewa. Dewa tidak bisa mengerjakan sesuatu, tidak bisa mempunyai kesaktian tanpa adanya seorang dewi. Brahma mempunyai Dewi Saraswati, Siwa mempunyai Dewi Ukma atau Dewi Durga. Yang sampingnya adalah gambarnya Dewa Baruna. Dewa Baruna adalah dewa penguasa laut, dan Dewa Baruna ini mempunyai seorang dewi. Yang dewi ini sering di dalam masyarakat Islam tidak disebut dewinya orang Hindu, tapi justru diberi nama Nyai Roro Kidul. Jenengan nggih kenal kan Nyai Roro Kidul? Dan Nyai Roro Kidul ini terbukti ini dewinya atau istrinya Dewa Baruna, Bapak Ibu sekalian. Dan alangkah sangat memprihatinkannya, di bulan Muharram atau bulan Suro umat Islam larung sesaji ke pantai selatan karena takut dengan Nyai Roro Kidul. Pun Bapak Ibu jenengan pirsani riyin, jenengan tebak rumiyin
Niki kinten-kinten gambaripun umat Islam napa umat Hindu? Hindu nggih. Nah, jenengan perhatosaken riyin saking pakaianipun. Niki pakaian reok Bapak Ibu sekalian, niki sedulur-dulur kula panjenengan ingkang wonten Ngebel Ponorogo. Dia membawa nasi yang sebanyak itu bukan diberikan kepada fakir miskin, bukan diberikan kepada anak yatim, malah justru dibuang di sungai di danau Ngebel. Wong Islam lek goblok ngeten iki Pak contone. Dadi duwe panganan iki kok dingene dulure mboten. Tapi digawa riyen teng Ngebel, baru enten mriku digowak wonten danau Ngebel dadi rebutan. Wis mambu banyu, mambu kuman, baru lillahi ta'ala. Wong Islam mek goblok ora tau ngaji akhire ngeten iki, Pak. Ngoten. Niki larung saji Ngebel kala wingane. Iki malah menjelang satu suro. Niki lek suruhan mulakno kambing kendhit regane larang ngeten iki Pak gara-garane didamel tumbal, getihe niku dipun adai, dipun tanem wonten pojok papat, sing tengahipun dipun paringi ugi, ditambahi kalian sirahe napa niku mindonipun terus dikelelepaken didadosaken tumbal. Niki jenengan pirsani damel baju muslim, damel kopiah, damel sarung, damel serban gawanane ambengan. Niki sedulur kula panjenengan sing wonten Magetan. Niki wonten pundi niku? Situbondo. Niki malah damel baju koko. Dadi baju salat malah didamel acara ritual kaya ngoten niku. Niki wonten Yogyakarta. Niki wonten pundi niku? Wonten Trenggalek. Niki wonten Malang. Niki malah dipun napa niku? Backup kalian Bupati Malang, jenengan pirsa kiambak Bapak Bupati wonten mriku nggih. Niku ora usah dingene wong digubak dhisik teng laut mengke. Wong-wong rakyat kon nggih rebutan wonten pomo klelep ngoten lho. Lho sing nulung sinten ngoten lho. Padha kalih dulure adewe Mbah Marijan. Lho lak yo malah adewe malah kelangan to. Kita kelangan sakniki enten lho Pak Woro-woro jenengan sing dereng asal Penggawean. Niki dibutuhkan segera juru kunci Gunung Merapi. Jangan terengasal Penggawean saged niki. Nah. Tapi njeripun lanjutaken niki wonten Tulungagung. Nah, mereka menganggap Bapak Ibu sekalian bahwa ketika mereka melakukan larung sesaji dia akan mendapatkan berkah dan bumi di negeri kita yang tercinta ini akan makmur. Padahal kalau dikembalikan pada surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu latafakhna 'alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu faqatnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksakan mereka karena perbuatannya. Winginane wonten pundi Pak Sumatera Barat, wonten Padang, mereka kan kata sederek muslim ta. Kenapa gempanipun kok mboten wonten Bali? Sing malah kata yang kafir. Tapi jenengan lek dugi Padang mriku Bapak Ibu sekalian mulai Lampung nggih, lari-lari nom niku masyaallah astagfirullahaladzim. Budak sekolah ini bareng kalian lari putri, pada putri kakung kali kakung. Mungkin jarak 2 kilo pun ganti pasangan niku. Napa malih lek malam Ahad Bapak Ibu sekalian ruwami muda-mudi maksiat di pinggir-pinggir jalan. Bahkan Bapak Ibu sekalian selama saya masih di Sumatera nggih, wonten jam sekolah niki lho Bapak Ibu sekalian, jam sekolah lari-lari nih mlebu nang hotel. Sing kakung ngambil kunci, sing putri panggah nunggoni wonten sepeda mriku, helme ndamel helm tutupnya panggah ditutupi. Setelah kunci didapatkan dari hotel, dia masuk ke kamarnya. 2 jam klepek-klepek metu wis lemes.
Demi Allah Bapak Ibu sekalian, saya tidak berbohong, saya pernah melihatnya. Akhirnya mboten kerasan, Pak, kula lek ngaji carane ngeten iki jenengan turune teng hotel, kula turu wonten kamar masjid cedhek podium mawon mboten menapa-napa kula. Sampai beberapa kali, teman. Tim masuk kamar 1 jam 2 jam klepek metu ngoten. Niku modele kaya ngoten niku. Nah, tadi kita lihat larung sesaji orang Hindu, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat larung sesaji orang Islam, umat Islam sekarang orang yang beragama Hindu. Ini orang Hindu, ini cara mereka memberangkatkannya, beberapa ritual makanan yang dibawa. Nah ini, coba jenengan jawab, sama ndak yang dilakukan oleh saudara kita dengan orang yang beragama Hindu? Sama. Ini jenengan lihat orang Hindu lagi mempersembahkan pomohon terta, umat Islam juga ada di situ. Yang Islam yang sebelah itu sing damel kopiah deglek niku lho, Pak. Ngono jare ulama jare. Ini di larung saji di beberapa tempat yang ada di Jawa bagian timur. Pak Bu, wonten agami kula, agami Hindu kula siyen, ketika memberangkatkan mayat ke kuburan, biasanya sebelum diberangkatkan ke kuburan atau ke sektre, biasanya dipamitkan di depan rumah. Saat memamitkan di depan rumah itu, perpamitan itu, biasanya bagi orang yang beragama Hindu melakukan berobosan. Jadi saudara yang tertua itu berobos dari arah kanan di bawah tanduan beranda mayat itu, dari kanan masuk ke kiri, kembali lagi ke kanan. Wonten mriki nggih wonten. Lha napa kok brobos ngoten? Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Tujuan orang yang beragama Hindu yaitu sebagai wujud bakti kepada orang tua dan mengharap salam kepada dewa yang ada di dalam nirwana. Dalam pemberangkatan mayat ke sektre atau ke kuburan, bagi orang yang beragama Hindu, di atas kepala mayatnya itu diberi payung. Jenengan lihat, ini gambarnya orang Hindu atau orang Islam? Islam atau Hindu Bapak Ibu? Hindu. Pertanyaannya, di atas kepala mayat itu diberi payung. Wonten mriki nggih dipun payungi ngoten. Dipun payungi. Tujuannya napa Pak kok dipun paringi payung? Iya. Ben mboten kepanasan, mboten kudanan. Kula tak nderek tanglet, jenengan jawab jujur, jenengan pun nate mati to, Pak? Lho jenengan lek nek dereng nate mati kok jawab ben mboten kepanasan ngoten. Mestine jenengan jawab ngoten niku jenengan nate dipun gotong, enten jero pandosa niku jenengan ngrasakne, wah tibake panas karo sumuk. Aku sengko lek teko kuburan tak tangi tak ngomong ben dipayungi ngoten wayahe ngoten awak. Jenengan pun nemuaken dasar dan dalilnya ketika ada orang mati diberi payung di atas kepalanya. Dereng. Saestu dereng temu dasar dan dalilnya. Di dalam ajaran agama Hindu punya keyakinan bahwa alam dunia ini adalah alam mikrokosmos. Karena dia mau melakukan perjalanan menuju alam buana agung, alam dunia ini diwujudkan sebagai sebuah payung. Dan payung itu biasanya juga tidak dibawa pulang, ditancapkan di atas kuburan. Wonten mriki nggih ngoten? Kok nggih kabeh aku malah bingung niki. Niki mengke lek bareng ngaji dibaleni panggah ngoten apa mboten? Alhamdulillah. Lek panjenengan panggah baleni ora nek gunane lek ngaji ngoten. Terus dalam pemberangkatan mayat ke kuburan, bagi orang yang beragama Hindu yang sudah mampu langsung dibakar atau dingaben. Bagi yang belum mampu, maka dikuburkan dulu menunggu ada pembakaran mayat atau pembakaran massal.
Sebelum menunggu pembakaran massal, biasanya di atas kuburannya itu diberi kijing. Kijingan itu panjang itu, dengan harapan mayatnya tetap utuh. Kalau nanti mau dibongkar, mau dingaben, kijingannya itu disingkirkan, baru mayatnya diambil. Wonten mriki nggih nanti yang mati nggih dikijing ngoten, Pak? Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, Pak, Bu. Kalau umat Islam ini mati di atasnya diberi kijingan, kelak kalau Allah sudah membangkitkan dari alam kubur, maka dia akan kesulitan bangkit dari alam kubur. Hadisipun sahih. Pertanyaanipun, mangke lek jenengan sedo nggih njaluk dipun paring kijingan ngoten? Alhamdulillah. Tapi lek jenengan pangkan njaluk dikijing, lek jenengan dibangkitaken saking alam kubur, jenengan ndak ngiso tangi, jenengan kecepet wonten mriku, salahmu dhewe. Bagi orang yang beragama Hindu, di dalam ritual pemberakatan mayat biasanya juga mempergunakan beberapa bunga. Di antaranya bunga putih mempunyai kekuatan Dewa Brahma, bunga merah mempunyai kekuatan Dewa Wisnu, bunga kuning mempunyai kekuatan Dewa Siwa. Dan bunga ini biasanya dipergunakan, yang pertama dibuat sebagai ronce. Jadi ronce itu bunga yang di tengahnya itu dikasih benang yang panjang itu, biasanya ditaruh di atas beranda orang mati. Wonten mriki nggih ngoten. Sapa lho sing marahi kaya ngono kuwi? Dan juga bunga Bapak Ibu sekalian dibuat biasanya untuk ngirim ke kuburan. Jadi ngirim ke kuburan itu biasanya juga membawa bunga. Dan juga bunga dipergunakan biasanya ditambah dengan andong puring, ditambah dengan daun andong, tambah juga beras yang berwarna kuning, juga ditambah dengan uang logam, dibuat untuk sahur. Wonten mriki nggih damel sahur ngaten? Kula malih sumuk ngaten iki. Halo. Mengke lek bar ngaji nggih damel sahur malih napa mboten jenengan? Alhamdulillah. Niki lho Pak Lurah. Rakyat panjenengan wis siap untuk meninggalkan ajaran agama Hindu. Luar biasa nih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, setelah mayat itu diberangkatkan, bagi orang yang beragama Hindu, kalau panggang ngomong nih Hindu, dan jenengan boten parang tersinggung. Bagi orang yang beragama Hindu, ketika dia memberangkatkan mayat ke kuburan, dan setelah diberangkatkan itu ada ritual-ritual yang harus dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkannya. Di antaranya yang pertama harus melakukan selamatan. Selamatan itu Hindu, kalau Islam itu tidak melakukan selamatan, tapi melakukan sedekah. Selamatan dengan sedekah itu tidak sama. Nanti kita bedakan perbedaan antara selamatan dan sedekah. Dan selamatan biasanya dan kirim doa itu biasanya dilakukan pada hari pertama, hari yang ketiga, hari yang ketujuh, hari yang ke-40, 100, mendak pisan, mendak pindho, 1000. Wonten mriki nggih wonten ngoten niku. Kula nyuwun tulung Bapak Ibu, kula niki kan mualaf nggih. Kula niki tiyang bodho. Bodho niku dalam arti dereng pernah menemukan dasarnya, bukan karena bodoh saya ini memaksakan diri, bukan. Saya juga pernah di Pondok Martapura Kalimantan Selatan, di Tasikmalaya Jawa Barat selama 4 tahun saya sudah pernah. Saya juga pernah belajar di Madinah. Saya sampai detik ini belum pernah menemukan dasarnya. Maka saya ingin belajar dari Bapak Ibu sekalian. Kan Bapak Ibu sekalian kan mengamalkan. Lek ngamalne kan mesti roh dalile to jenengan. Kula tangleti jenengan pun semerep dasaripun. Selamatan atau kirim doa 1 hari sampai 1000 hari. Dereng sing rep jero gun jawab, engko sing jero muring-muring. Jenengan pun nemaken dasaripun Bapak-bapak.
dereng. Pun kula jenengan paringi hadis ingkang dhaif mawon, dhaif ora apa-apa pun. 1 hari perintah 1 hari sampai 1000 hari dhaif mawon jenengan pun semerep Bapak Ibu. Sing dhaif mawon boten ketemu napa malih ingkang sahih. Kalau Anda ingin mendapatkan dasarnya, maka Anda buka yang pertama di dalam kitab Mahanarayana Upanishad. Itu kitabnya Bapak Ibu sekalian, sudah saya scan kalau Anda ingin mendapatkan dasarnya. Yang kedua, kalau Anda masih ragu-ragu, Anda buka kitab Manawadharma Sastra Weda Semerti halaman 99, halaman 192, halaman 193. Kalau Anda belum puas lagi, Anda buka buku. Ini bukunya juga sudah saya scan. Buku karya Ida Bedande Adisiripto. Siapa beliau? Beliau adalah duta dari agama Hindu untuk negara Nepal, Vatikan, Roma, dan India. Saat ini beliau menjabat menjadi sekretaris PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia. Di belakang ini ada nomor teleponnya. Jenengan bisa telepon beliau, jenengan gugat beliau. Jadi sekali-kali yang gugat ya aja koncone dhewe, Pak. Gugat karo wong Hindu barang. Pak, iku nek wong Islam sampean gugat, wong teleponnya di belakang ada. Di sini ditertuliskan Selamatan Surtana geblak hari pertama nelung dina mitung dina matang puluh dina nyatus dina mendak pisan mendak pindho nyewu. Itu berasal dari agama Hindu. Anda belum puas lagi, Anda buka media Hindu. Di sini tertulis Pitrayatnya upacara nyewu di Banyuwangi. Anda belum puas lagi, Anda buka kitab Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Ayatnya berbunyi Pratiasmai Pibisate Kwikwan Widuse Bahra Arang Kaya Maya Cumi Pratisada Dua Ninara. Anda belum puas lagi, Samaweda Samhita buku 1 bab 1 bagian 1 halaman 20 Perwajika Prataka Pramuridiyah Resi Barawajah Medan Tinti Sudi Purumuti Tayorwantara Mawaweda Dewan Ani Chandra Gayatri Agna Ayahi Witai Grando Hamyaditayi Nihotastasi Barnisi Agni. Halo, enten sing sanggup nerjemah nih? Kenapa Anda tidak sanggup menerjemahkan? Karena itu bahasanya orang yang berasal dari agama Hindu. Dan dalilnya pun juga berasal dari agama Hindu. Bahasanya apa Pak iku mau? Bahasanya setan Pak. Karena saya ini pernah ikut setan, akhirnya bisa menerjemahkan bahasanya setan. Kula sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya dengan niat karena Allah. Kula kepengin jenengan iku aja melak-melak setan. Karep kula ngoten jenengan iku. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Samaweda Samhita buku 1 bab 1 halaman 20 Perwajika Prataka Pramuridya Resi Barawajah Medan Tinti Sodo Purumuti Tairwantara Maweda Agni Chandra Gayatri Agna Ayawi Widrai Krano Hamyaditai Nutasti Barnisi Agni. Ora cepet ning ngentek-ngentek waktu niki mengke. Antarkanlah persembahanmu itu, antarkanlah selamatanmu itu, antarkanlah doamu itu di hari pertama, ketiga, ketujuh, 40, 100 mendak pisan mendak pindho nyewu. Artosipun ngaten. Kula paparaken buku ingkang kula tulis, kula paringi judul Mualaf Menggugat Selamatan. Saged mungkin jenengan nama niku temui panitianipun. Kula nggih ndamel buku ingkang enggal kula paringi judul Buku Putih Kiai NU. Terus niki kersane sing sedulure NU mboten salah paham. Dasar malih napa Bapak Ibu sekalian? Di dalam rukun iman orang yang beragama Hindu yaitu Pancasrada. Panca itu artinya 5, Srada adalah rukun iman yang harus diyakininya. Yang pertama adalah percaya adanya Sang Hyang Widi, kedua roh leluhur, ketiga karma pala, yang keempat samskara atau manitis, yang kelima adalah muksa. Pancasrada ini mempunyai rukun lagi yang diberi nama Pancayatnya.
Panca itu artinya 5, yatnya itu adalah 5 macam selamatan. Jadi kalau sedekah itu, bagaimana cara sedekah? Kita keluarkan saat kula panjenengan sedaya gadah rezeki ingkang luweh. Ada kelebihan kita punya kelebihan harta kita keluarkan sedekah, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya tanpa menunggu 100 hari, tanpa menunggu 1000 hari. Lho selamatan pripun? Ini aturannya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah dewayatnya. Dewayatnya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya selamatan yang ditujukan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, biasanya sudah diganti memetri bobo kuwasa ibu pertiwi. Yang kedua adalah fitrayatnya, berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya selamatan yang ditujukan kepada leluhur, biasanya pengeling-eling hari pertama sampai hari yang ke-1000. Yang ketiga adalah manusiayatnya. Manusiayatnya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya selamatan yang ditujukan kepada atman, atau biasanya diganti dengan selamatan hari kelahiran atau ngampirne neton. Kalau di desa ngampirne neton, kalau di kota tidak ada ngampirne neton, biasanya diganti selamatan ulang tahun. Yang ketiga adalah selamatan resiyatnya. Resiyatnya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya selamatan yang ditujukan kepada punden-punden atau danyangan. Suatu contoh ini danyangan orang Hindu. Jadi danyangan itu kuburan orang yang pertama kali masuk di kampung ini dan mati, akhirnya dia dijadikan danyang, Mbah Danyang ya. Akhirnya pohon-pohonnya diberi sarung seperti ini karena pohonnya malu Bapak Ibu sekalian. Nah ini orang yang beragama Hindu, sedangkan yang ini beragama Islam. Dan kopiah-kopiah kabeh masa wong Hindu Bapak Ibu. Nah resiyatnya ini biasanya kalau di desa ada danyang-danyang atau punden, di kota ndak itu Pak, ndak kendanyangan, tapi selamatan haul, memperingati kiainya telah meninggal dunia. Ibu Khadijah ini sogeh Pak, dunyane wakeh. Sedo kali Rasulullah dipun khauli napa mboten niku? Mboten Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu selamatan butayatnya, selamatan yang ditujukan kepada semua makhluk, biasanya selamatan menjelang puasa. Nah, bagi kita sebagai umat Islam, lek ni sedekah kula panjenengan sedekah niku menjelang Ramadan napa di dalam bulan suci Ramadan? Di dalam bulan suci Ramadan. Ini bagi orang yang melakukan selamatan langsung masuk surga Bapak Ibu sekalian, surganya yang beragama Hindu. Nah, ayat tadi Pratyasmai bibisate kwikwan widise bahra arang gaya maya sikma berarti ada dua ninarah, bertentangan dengan Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-57, Allah telah berfirman, ma uridu minhum mirrizki wa ma uridu ayyuti'imun. Aku tidak mengendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak mengendaki supaya mereka memberiku makan. Juga surat Al-An'am ayat yang ke-14. Apakah dewanya umat Hindu minta diberi makan? Coba kita lihat. Itu Tuhannya orang Hindu, dewanya Hindu lagi minum. Itu kitab Bhagavad Gita. Nah ini Tuhannya lagi makan bubur anget. Itu kelihatan masih kemeduk itu. Dan di belakang itu, di bawah itu para dewa yang lain lagi mempersembahkan tumpeng. Coba kita lihat lebih dekat. Ini juga terlihat. Di sini ada Dewa Brahma, di depannya ada juga pisang Ambon. Jadi buahnya Dewa Brahma itu pisang Ambon. Itu dewa gitu yang pisang barang Bapak Ibu sekalian. Dewa yang geragas lah ngeten iki. Aku mbiyen cek Hindu kok gak mikir ya. Dewaku kok doyan pangananku. Lek ngono aku gak usah poso 7 dina 7 bengi tak mlebu Islam payahe ngono. Goblok kula mbiyen kian. Poso 7 dina 7 bengi ruwedek badan kula ini bener-bener lemes. Kaya wis gak kuat, ndak punya tenaga ngoten Pak. Bener-bener tersiksa. Sendi-sendi lengan kula nih kaya modot ngoten rasanipun. Ya Allah, abote poso 7 dina 7 bengi. Tapi kula umpama disiksa kaya ngene wajib.
saking dolime kula ngoten. Tapi sien sakniki pun tobat. Dan niki Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang tidak mau melakukan selamatan, maka Dewa Asura murka. Yang mana tadi Dewa Asura disebut Bathara Kala. Bapak Ibu, panjenengan ngertos kenal kalian niki. Kenal Bapak Ibu? Napa niki naminipun? Tumpeng. Saumpami Bapak Ibu niki mboten gambar, niki kenyataan. Pomo dipun dahar bar pengajian eco napa mboten? Eco, gragas sampeyan niku. Teten napa kok ingatan Pak? Coba Anda lihat, bagi orang yang beragama Hindu atau orang Muslim yang mau masuk agama Hindu, dia harus bersahadat Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Ekam Eva Adityam Brahman. Sahadatipun angel napa mboten? Sahadati angel. Karena sahadatnya itu sulit, dia cukup membikin tumpeng. Tumpeng di sini bentuknya adalah segitiga. Segitiga yang dimaksud di sini adalah Trimurti, tiga manifestasi Ida Sang Hyang Widiwasa, Brahma, Wisnu dan Siwa. Maka mereka punya keyakinan barang siapa yang telah membuat tumpeng berarti dia sudah masuk agama Hindu. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Pun dipun waosaken kali putra-putri panjenengan, ayo umat Islam masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan, secara kafah, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkahnya setan. Eca napa mboten kira-kira Pak niki didhahar? Sing niki eca napa mboten? Niki namine napa Pak? Enten mriki. Ingkang padha kali Jawa Timur ngian. Niki langsung kita perbandingkan. Ini adalah orang yang beragama Hindu, kita ambil datanya, kegiatan selamatannya. Ini orang yang beragama Hindu, sedang ini beragama Islam. Luwe genah malih Pak, wonten sing luwe nemen malih niki Pak. Nah, niki para tokoh-tokoh takmir masjid nggih. Pak Haji jenggote ana sing dawa barang niki. Kaya ngoten niku lho, jare ngene ngomong Islam. Kira-kira ndahar sing maem sing kaya ngoten niki pareng napa mboten Bapak Ibu? Mboten Bapak Ibu. Coba jenengan buka surat An-Nahl ayat 115. Sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Hukumnya adalah haram. Niki kalau winginane memperingati 1000 hari kematian Presiden Soeharto. Jenengan berikan apa mboten niku? Wah, alhamdulillah. Tapi wonten malih Pak sing memprihatinkan malih, sing niku wis prihatin tapi luwih malih sing prihatin enten niki. Buka bersama di gereja bersama uskup nggih Bententio Sutekno dari Surabaya. Nah, nuwun sewu, mohon maaf Pak. Wong kaya ngeten niki Pak, nuwun sewu pangapunten ingkang kathah. Lek diundang ngaji nggih nang Muhammadiyah ngene contonipun, enggak bakal teko Pak. Enggak gelem teko, ngomong Muhammadiyah gak padha karo aku. Tapi lek diundang nang gereja malah teko Pak. Lho wong Islam apa wis gak duwe donya? Apa wong Islam gak iso ngingoni, gak iso mengadakan takjil buka bersama, iso nanti glatakan turut gereja. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, masa dadi pimpinan nggih tokoh di negeri kita buka bersama nang gereja. Cek ngragase kok kenemenen banget lho. Akhirnya pun terakaken Pak. Nah ini gereja melayani buka bersama. Niki kejadianipun wonten Solo Pak.
Nggih, diterokne dulur-dulure dhewe sing wonten Solo sing mboten mampu napa niku berpuasa. Lah tiyang wonten gereja sengaja, Pak, buka bersamanya enak-enak, waktunya panjang, buka bersama gak usah maghriban. Loh, kaya ngene lho, Pak. Bukane bersama sengaja dipun perpanjang niku. Akhire ora maghriban pisan gek mulih ngoten. Warga gek turu. Terus Islam bagaimana Bapak Ibu sekalian mengatur? Di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah telah berfirman, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanahu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litakabbarullah ala ma hadakum babasyiril muhsinin. Daging-daging unta itu dan darahnya tidak sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Dados Bapak Ibu, wedal kula panjenengan sedekah kula panjenengan niku pangananipun boten dugi wonten ngarsanipun Allah. Sing dugi wonten ngarsanipun Allah iman dan takwa. Kalau yang dinilai oleh Allah iman dan takwa, caranya sedekah harus benar, niatnya harus benar. Saya bacakan doanya orang Hindu ketika dia melakukan selamatan dan nanti kita terjemahkan dengan bahasa kita. Om Swastiastu, Om Awikanamastu, Om Namo Sidam Namo Swaha. Anyarahaken ring bebanten swah loka triloka buah loka Narayana Vetam Sarawam Yat Putayas Jobawayam Niskalu Nirjannu Nirwikalpo. Jenengan jawab kula pantes napa dereng niki? Tasik pantes napa mboten kula? 25 tahun Pak dadi tukang ngoten niku. Nggih coba diterjemahne kali bahasa kula panjenengan. Anyarahaken ring bebanten bapak-bapak ingkang rawuh ing dalem mriki kula aturi genduri swahloka triloka bualoka nyamarawana kaki semara bumi nini semara bumi bapa kuasa ibu pertiwi Narayana Evedam Sarwam. Dialah Ida Sangjang Widiwasa yang berkuasa alam udara, alam daratan, alam lautan, dipun gantos kalih umat Islam. Nabi Ilyas, Nabi Khidir, Nabi Ilyas ingkang mersawana, Nabi Khidir ingkang mersa toya kalih bab anggenipun slametan sageta rahayu widodо kalis ing sambikala angsala donga pangestu saking derek kula ingkang sepuh saha ingkang anem ingkang katuran ing grika mriki sedayanipun. Saha anggenipun slametan kaketunaken ron sak suwek kajeng sak ceklek kadamel slametan boten cekap. Boten cekap, Pak. Saha anggenipun slametan kaketunaken apem kenga damel songsongan kenga damel tameng boten kenging. Apem menika empuk. Kaketunaken dumateng kaki danyang nai danyang ingkang mengku desa Karangasem mriki. Sageta maringana rahayu widodо kalis ing sambikala angsala donga pangestu saking derek kula ingkang sepuh saha ingkang anem ingkang katuran ing grah mriki sedayanipun. Pak, Bu, kula tak tanglet dhateng jenengan. Jenengan niku lek upami didadosaken saksi kemusyrikan ngoten purun. Lek nek jenengan niku mboten purun, jenengan mboten paring jawab nggih. Jawabane mboten. Dipun baleni malih. Kaketunaken dumateng kaki danyang nae danyang mugi ana maring ana rahayu widodо kalis ing sambikala angsala donga pangestu saking derek kula ingkang sepuh saha ingkang anem ingkang katuran ing griya mriki sedayanipun. Nah, ini jawaban yang paling benar Bapak Ibu sekalian. Tapi syaratipun nek jenengan bejo anu njawab mboten, mengke jenengan wasil mboten dipun paringi berkah. Kudu tegas ngoten niku, Pak. Pak, yang Anda baca tadi kan kitab Weda, Pak. Kami tidak membaca kitab Weda, Pak. Kami membaca surat Yasin, Pak. Dan doa kami juga tidak seperti yang Anda lakukan. Doa kami memakai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan tidak sama toh, Pak. Benar, Pak. Yang saya baca dengan yang Anda baca tidak sama.
Surat Yasin hak dari Allah, surat Yusuf hak dari Allah, surat Maryam pun juga hak dari Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah juga hak dari Allah. Tapi walaupun hak dari Allah, Anda bacakan acara 1 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, saya tadi sudah membuktikan bahwa 1 hari sampai 1000 hari itu miliknya orang yang beragama Hindu. Berarti Anda telah mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Yang hak itu miliknya Allah, yang hak itu adalah ajaran Islam, yang batil itu adalah ajaran agama Hindu. Allah telah berfirman, wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah engkau campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah engkau sembunyikan yang hak itu sementara engkau mengetahui. Umat Islam semuanya sadar, Pak. Jenengan tangleti sing mulai duduk SMP ngantos dadi napa sadar kalau tidak ada dalilnya, karena ada kepentingan di dalamnya meneng wae. Loh Pak, itu kan dari saudara kita, dari Salafi, dari MTA, dari Muhammadiyah, Pak. Dari NU kan ndak keliru, Pak. Keliru lek jenengan keng NU mboten. Jenengan lihat Muktamar Nahdlatul Ulama Rabiul Tsani tahun 1926 oleh Lajnah Taif Ban Nasr Al-TNU Jatim, Kiai Hasyim Asy'ari mengambil pendapat dari Imam Syafi'i di dalam kitab I'anatut Talibin halaman 145. Apa kata Imam Syafi'i? Na'am ma yaf'aluhun nasu minal ijtima' indal ahli mayit wa son'it ta'ami minal bida'il munkarat allati yuthabu ala mang'iha. Ya, berkumpul di dalam keluarga mayit dan dihidangkan makanan di dalamnya itu adalah bid'ah munkarat. Bukan bid'ah hasanah loh, Pak. Enggak ada tulisannya bid'ah hasanah. Bid'ah munkarat. Barang siapa yang meninggalkan, dia akan mendapatkan pahala. Jenengan pun semerep kitab Imam Syafi'i nomor dereng Bapak Ibu. Kitab dereng semerep. Dereng nate sinau kitab ngono jare omonge dadi umat apa imami sapa sampean? Imam Syafi'i. Kitabe gumroh kok dadi apa wis jamaah Imam Syafi'i. Monggo Bapak Ibu sekalian. Kalau kita merujuk dari sejarah yang sudah ada, dari perjuangan para ulama kita, apapun ormas Anda, kita itu adalah umat yang satu, umatan wahidah. Islam ini adalah agama yang seharusnya menyatukan kita. Bukan Islam ini akhirnya memecah belah kerukunan yang ada di masyarakat kita. Kenapa ada perbedaan? Karena tidak memandang bahwa Al-Quran itu adalah undang-undang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun saking mriki mawon sampun jam kalih kirang kalih 2 menit. Maka jenengan kesayan insyaallah Bapak Ibu sekalian di lain waktu, lain kesempatan sakjatosipun tasih kathah ingkang badhe kula aturaken, namun kula kirang prayogi lek kurang memperhatikan panjenengan sampun kelelahan sampun ngantuk. Insyaallah mengke lek panjenengan tasih kirang paham saged membaca buku-buku ingkang sampun kula tulis. Makaten Bapak Ibu sekalian, apa ingkang kula aturaken, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.